Selamat malam, apa kabar Luminius? Kembali lagi dengan gue, Mr. Pocong. Bagaimana kabar pocong di rumah kalian? Masih sering lompat-lompat? Atau dia udah mulai berani ngajak teman ke rumah kalian? Sebelum gue mulai cerita, alangkah baiknya untuk tutup pintu, tutup gorden, cek ke atas lemari, dan pastikan kalau hanya kalian lah yang hanya di ruangan itu. Karena biasanya makhluk lain juga ingin dengar cerita ini juga. Waktu itu gue ikut tim channel YouTube yang dipimpin sama guru gue. Waktu itu keadaannya lagi COVID-19. Gue udah lama banget gak ada kegiatan hingga suatu ketika guru gue ngajak gue untuk liputan. Gue gembira ketika guru gue ngajak untuk liputan. Dan gue gak cuma berdua doang, tapi sama teman gue di situ. Gue layaknya anak kecil. Gue jadi gak bisa tidur saking senangnya besok bakal liputan. Dan besoknya gue berangkat jam 6 pagi. Gue juga ketemuan dulu sama teman gue sebelum gue berangkat ke rumah guru gue dulu. Dan setelah sampai di rumah guru gue pun lanjut ke tempat lokasi liputan. Dan sampai tempat liputan pun gue itu jam 8. Di situ kondisinya gue belum sarapan sama sekali karena keburu-buru. Gue mulai liputan melihat sekeliling karena saking luasnya tempat itu gue jadi capean. Tapi ini aneh, gak biasanya gue capek kayak gini. Ya gue positive thinking aja, karena mungkin gue udah lama gak ada kegiatan, gak akhirnya gue jadi kecapean. Dan waktu makan siang pun tiba. Guru gue ngajak untuk makan siang dulu sebelum lanjut liputan. Tapi gue kebelet untuk BAB. Akhirnya gue berpencar dengan teman dan guru gue. Karena gedung itu udah 3 bulan kosong karena PSBB. Hingga saat masuk ke toilet pun merasakan hawa yang berbeda. Tapi karena gue udah kebelet banget, akhirnya gue pun menghiraukannya. Setelah selesai BAB, gue pun langsung menemui guru dan teman gue. Dan mulai saat itu, gue semakin lemes. Kaki gue berat, punggung gue juga. Terasa berat banget semuanya. Tapi gue tahan. Guru gue nanya sama gue, apa gue baik-baik aja? Dan gue jawab kalau gue baik-baik aja. Paling cuma karena cuaca panas yang bikin pengap. Memang saat itu cuaca sangat panas, ditambah lagi harus pakai masker. Liputan pun selesai, gue pun beranjak balik dari sana. Namun di jalan, gue merasa kalau tas di punggung terasa sangat berat. Padahal tadi pas berangkat nggak terlalu berat, bahkan enteng. Sampai rumah itu jam 5:30 sore. Gue mandi dan sambil menunggu maghrib, gue mulai merasa hawa panas dari kaki dan badan gue. Tapi pada saat itu gue tahan. Mungkin hanya masuk angin dan sebentar lagi hilang. Dan pada saat waktu maghrib tiba, gue pun sholat. Dan saat setelah sholat, badan gue makin terasa panas dan lemes. Gue khawatir kenapa. Apalagi sekarang lagi COVID-19 dan merebak. Gue gak berani manggil emak gue karena takutnya penyakit gue nular. Setelah itu gue sholat isya dan badan gue makin panas dari kaki sampai kepala. Setelah sholat gue beranjak tidur. Dan
Setelah tidur kurang lebih 1 jam, ku bangun dan melihat ada pedang yang berapi-api. Dan saat gue menengok ke sebelah kanan, gue melihat ada sesosok perempuan serba merah, mulai dari rambut, kulit, dan baju. Dan setelah itu, pedang yang gue lihat tadi mulai mengayunkan ke arah antara gue dan sosok perempuan itu. Beberapa menit pun berlalu, gue terdiam menatap langit-langit rumah. Lalu saat gue tidur membelakangi sosok perempuan itu, gue ngeliat ada hutan belantara di depan gue, sangat gelap. Dan lalu sosok perempuan itu ngajak gue untuk main dan ikut dengan dia ke dalam. Namun gue menolak karena udah cukup lelah untuk hari ini. Setelah itu dia pergi. Dan karena panas gue yang gak menurun, gue minta obat ke emak gue. Kebesokan harinya gue melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi saat gue tidur siang, gue bermimpi ada orang yang ingin membunuh gue. Dan gue langsung bangun, manggil teriak-teriak emak gue. Gue bilang ke emak gue, kalau misalkan dia datang, bilang, aku gak di rumah, aku gak ikut. Gue sadar kalau gue ngomong itu, tapi gue juga gak tahu gue ngomong apa. Gue gak ngerti apa-apa, padahal gue sadar kalau gue tuh ngomong itu. Mak gue nyuruh gue untuk tidur lagi, dan gue tidur dengan tenang. Malam harinya gue mulai merasakan panas lagi, dan gue gak bisa tidur dari jam 10. Gue selalu mendengar bisikan-bisikan kalau gue tuh harus bunuh diri dengan cara apapun. Entah bisikan itu berasal dari mana. Gue keluar dari kamar dan tiduran di depan TV. Dan karena rumah gue 2 lantai, ada bisikan kalau gue harus loncat dari sana. Satu-satunya cara untuk tidak mendengarkan bisikan itu adalah dengan main HP atau mencari kesibukan. Tapi karena rasa ngantuk, jadi tidak bisa lama-lama main HP. Tapi juga gak bisa tidur gue. Gue baru bisa tidur kalau udah jam 6 pagi atau matahari udah terbit. Dan baru saat itu gue merasakan ngantuk yang luar biasa. Besokan harinya gue kembali gak bisa tidur. Gue paksain tidur. Dan saat gue ingin mulai tidur, tiba-tiba gue melihat bayangan di depan pintu gue. Seperti ada perempuan baju putih berdiri melihat ke arah gue. Gue langsung sontak bangun dan gak tidur lagi. Kebesokan harinya, emak gue bawa orang pintar ke rumah gue buat ngecek gue. Di situ gue masih keadaan lemes dan ngantuk karena semalaman gak tidur. Saat tangan orang itu menyentuh dada gue, itu terasa dingin sampai ke tulang dada. Dan dia bilang kalau gue ketempelan sosok cewek. Gue langsung disuruh duduk sama orang itu, lalu meminum air yang sudah didoain. Dan pada saat itu juga, gue langsung bisa mandi, makan seperti biasa. Dan berjalan normal tanpa merasakan kantuk. Malamnya pun gue bisa tidur normal tanpa adanya kendala. Mungkin karena gue masuk gedung lama gak dikunjungi orang, lalu BAB di sana tanpa permisi. Mungkin penunggu di sana terganggu dan merasa marah sama gue, hingga akhirnya gue ketempelan. Dan mungkin untuk kalian yang memasuki gedung kosong ataupun ingin membuang air kecil maupun besar, alangkah baiknya untuk bilang permisi agar penunggu di sana tidak merasa terganggu. Mungkin sampai di sini cerita gue kali ini. Gue Mr. Pocong undur diri dan pastikan pocong di rumah kalian pada tempatnya. See you next time.